Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya hari Minggu ini Tuhan memberkati kita ketika kita melakukan ibadah di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Biarlah kita boleh bertemu, bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah yang kita ikuti pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021, yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu rancangan agung dari kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk menghapuskan hukum seremonial yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yang justru bertentangan dengan hukum Allah. Karena hukum Allah itu diterjemahkan oleh manusia itu sendiri sesuai dengan selera ataupun kehendaknya sendiri, mengakibatkan bertentangan dengan hukum Allah yang sebenarnya. Salah satu hukum seremonial yang diciptakan manusia itu sendiri adalah tentang adat istiadat nenek moyang mereka yang secara terus-menerus dipersoalkan dengan Tuhan Yesus, yaitu tentang perintah supaya setiap orang membasuh tangan mereka sebelum makan. Ini merupakan suatu adat kebiasaan yang menyangkut masalah kebersihan. Tetapi karena diperlakukan secara berlebihan yang hanya memperhatikan masalah tubuh, apalagi sampai diperlakukan sebagai aturan adat turun-temurun sampai kepada upacara agama, maka aturan membasuh tangan menjadi beban. Karena setiap orang yang tidak melakukannya akan dihukum, akan dikucilkan dari masyarakat. Untuk mengawasi aturan itu, penguasa mengangkat petugas dan dijaga oleh orang Farisi. Bapak Ibu Saudara-saudari, teguran yang dialamatkan oleh orang Farisi kepada Tuhan Yesus ketika murid-murid Tuhan Yesus makan tetapi tidak terlebih dahulu mencuci tangan, membuat Tuhan Yesus angkat bicara dan berkata bahwa semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Datang dari sifat yang rusak, dari pikiran duniawi, oleh karena kesombongan. Hal-hal tersebut telah dinajiskan orang, dan sifat tersebut membuat semuanya tidak layak bersekutu dengan Allah. Tuhan Yesus mempertegas teguran yang keras tersebut dengan mengatakan bahwa bukan makanan yang menajiskan seseorang, tetapi jiwa dan pikiran manusia yang berdosa. Itulah yang mencemarkan kehidupannya, karena hati yang rusak bagaikan mata air yang terpolusi mengalirkan air racun. Mari kita di dalam hidup kita, orang yang telah dimerdekakan Allah, yang telah menerima kemurnian hati dari Tuhan, supaya kita tidak menganggap hal-hal yang tidak baik itu menjadi baik dalam hidup kita. Tetapi apa yang terbaik menurut Allah, biarlah itu yang patut kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita tanpa dibebani apapun. Tetapi mari kita lakukan itu semuanya oleh karena belas kasih, anugerah, dan kemurnian yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuntun kami Tuhan, umat-Mu, untuk menjauhi
kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak iman kami, yang bisa merusak kemurnian hati kami meyakini Engkau Tuhan. Tetapi biarlah Engkau memberkati kami menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran-Mu, yang tidak hidup di dalam aturan yang membebani kami atau dunia duniawi yang boleh merusak iman kami. Kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan, dan kami mau diberkati oleh berkat yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan sepanjang satu hari ini. Roh Kudus-Mu menuntun dan memberikan sukacita kepada kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.